Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Situbondo, bidang sosial budaya, mengadakan pelatihan perawatan jenazah yang disampaikan oleh Ibu Raudah. Mari Ibu Raudah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan pelatihan perawatan jenazah. Mari ibu-ibu, kita akan melaksanakan bagaimana cara memotong kain kafan dahulu. Kemudian kita juga akan melaksanakan bagaimana cara memandikan jenazah. Sampai pada akhirnya kita akan belajar bagaimana cara membungkus atau mengkafani jenazah. Mari ibu-ibu, kita mulai belajar mempraktekkan. Ibu-ibu, kita akan untuk kain jenazah, untuk wanita itu ada 5 bagian. Ada kain yang lebar, kemudian ada 2 lapis ibu-ibu lebar. Ibu-ibu perlu dipahami bahwa di pasaran kita kain itu hanya berkisar 90 atau 115 cm. Maka untuk jenazah itu kan harus tertutup semuanya, sehingga kain yang ini perlu kita tambah ibu-ibu. Maka kita akan membuat 3 lembar sepanjang 2 meteran. Ya, ini ukuran baku ibu-ibu. Yang 2 lapis di sini. Nah, kita akan membagi yang 1 lembar ini dari 3 lembar itu, 1 akan dibelah menjadi 2 bagian. Nah, mari Bu Aistamat dipotong. Nah, sesudah dipotong, yang 1 ini akan kita padukan dengan ini, kita jahit. Ya, nomor pertama itu Bu Agustin tolong dipadukan juga. Nah, disambungkan sehingga ini memungkinkan untuk mayat dibungkuskan ke mayat ini tidak tertutup gitu ya. Jadi tidak boleh terbuka. Nah, jadi ini menjadi 3 lembar. Kemudian kita akan sudah memiliki yang sudah jadi ibu-ibu. Kita akan mempraktekkan dari yang sudah jadi. Nah, sebelum kain kafan kita beber, kita akan menggunakan tali lebih dahulu ibu-ibu. Tali ini bisa 3 atau bisa lebih dari 3. Menyesuaikan ya, menyesuaikan talinya paling tidak. Ini talinya diganti saja biar sama. Nah, itu bagian kepala. Nah, ibu-ibu, mari kita akan membuka satu persatu. Ini yang sudah jadi dari 3 lembar tadi menjadi 2 lembar. Dan kita akan begini agar bekas jahitannya tidak menempel langsung kepada si mayat. Nah, seperti ini ibu-ibu. Ini ada 2 lapis, lapisan 1, lapisan 2. Pada lapisan 3 kita akan memasang jarik. Orang Jawa menyebutnya jarik, mungkin ada juga yang menyebutnya istilahnya sampel. Ya. Nah, pulang ke bawah sedikit. Nah, sesudah itu kita akan memasangkan celana dalam. Jadi kalau bisa pakai tali, karena biasanya agak akan lepas saat proses pembungkusan. Nah, kita menggunakan taruh di tengah. Sesudah ini seperti ini, kita akan menambahkan kapas ibu-ibu. Kapas ya sepanjang yang cukup lah. Nah, diberi kapas ibu-ibu hingga tak khawatir nanti ada yang keluar lagi, sehingga ini harus tetap dalam kondisi suci, bersih ya ibu-ibu. Nah, sesudah itu kita akan memasang baju. Kita perkirakan, nah baju ini harus dibuka seperti ini. Nanti mayat kepalanya akan dari sini sehingga mudah bagi kita untuk memasukkan. Jadi jangan sampai ditutup begini karena mayat tidak bisa kita angkat-angkat begitu saja. Nah, persiapkan juga ini adalah kerudung. Jadi
ada 5 bagian, ada lapisan lebar 2, ini 1, 2, ada jarik, ada celana dan ada baju dan ada. Kalau untuk bapak-bapak itu 3 semua sama ibu-ibu, hanya menambah itu. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu ini butuh 5 bagian, ya. Kalau bapak-bapak tidak usah jarik, tadi panjang semuanya. 3 lembar saja hanya nambahi celana dalam. Demikian ibu-ibu untuk pembuatan kain kafan. Kita akan melanjutkan bagaimana cara mensucikan. Ibu-ibu, mari kita akan mempraktekkan bagaimana merawat jenazah ketika memandikan. Ada beberapa hal harus kita ketahui. Kita harus tahu dulu kondisi jenazah. Kadang-kadang keluarga tidak memberitahu bahwa jenazah itu punya luka gitu lah ya. Jadi sebelum dimandikan kita harus tahu kondisi jenazah itu seperti apa. Kalau misalnya dia punya luka, kita akan merawatnya dulu dan kita akan menutupnya. Khawatir ketika dikafani meleleh, ada keluar dari cairan itu. Maka kita harus melihat dulu. Nah, kalau sudah yakin bahwa jenazah tidak bermasalah, air itu bisa kita tambahkan dengan kapur baru seperti ini. Gunanya untuk apa? Untuk mewangikan atau ditambah dengan bunga-bunga. Karena kita menghormati mayat. Kemudian kita juga akan menggunakan ini adalah daun bidara, ya. Ini daun bidara. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Tidak ada bunga juga tidak apa-apa. Ya, ini hanya bukan diwajibkan, hanya disyaratkan saja, dibolehkan begitu ya. Kemudian ketika kita melihat mayat ini tidak boleh terbuka. Jadi keluarga bisa melihat apakah kuku-kukunya itu ada hitam. Kalau ada hitam, kita akan membuangnya, tapi tidak boleh menggunakan bahan yang keras, yaitu menggunakan daun sirih, ya. Gagang dari daun sirih kita akan membersihkannya. Nah, baik itu ibu-ibu. Kemudian untuk sabun bisa menggunakan batangan, tapi tidak boleh digosokkan. Caranya apa? Dipotong, kemudian direndam di air rendamannya yang akan kita ambil. Atau lebih praktisnya mungkin bisa menggunakan sabun cair. Nah, saat kita akan memandikan, kita harus menggunakan kelengkapan kesehatan, APD ya, yaitu menggunakan sarung tangan. Kedua-duanya. Sarung tangan yang benar untuk mayat itu adalah yang sampai ke sini. Tapi sesuai dengan kondisi, kalau mayatnya tidak bermasalah dengan penyakitnya, kita menggunakan yang biasa saja. Kemudian kita akan menggunakan kapas ibu-ibu atau spons. Jadi kita tidak boleh langsung menggosok, mayat tidak boleh keras menggosok. Jadi harus menggunakan kapas atau spons. Nah, bagaimana kemudian kita memulainya? Bagi yang sudah memandikan, paling tidak punya niat. Niat itu boleh dibaca di dalam hati atau dengan bahasa kita sendiri. Kalau bahasa secara umumnya itu biasanya nawaitul usna adaan hadasal mayitati lillahi ta'ala. Karena ini perempuan mayitati. Ibu-ibu, ada sebagian yang kemudian mewudukan, ada yang tidak. Tapi kalau mewudukan itu mengacu kepada saat kita mandi hadas besar, kita diwajibkan untuk berwuduk lebih dahulu. Jadi ini misalnya air, kita akan mewudukan seperti biasa pada bagian tangan, ya. Kemudian kita biasa mewudukan, kemudian kita akan membasahkan lengannya bagian kanan ke kiri, kemudian kita akan sesudah selesai, ya, di bagian kaki, kalau sudah ini selesai, kita akan menyiramkan dari arah kanan lebih dahulu sampai basah semuanya, atau lebih dari kiri, kemudian ke kiri, kemudian ketiga seluruhnya. Nah, mewudukan di sini ada yang di balik ini, ada. Kalau misalnya mau pakai selang. Tapi di atas, kalau kita yakin bahwa air itu bisa masuk ke semuanya, itu juga tidak apa-apa demi untuk menjaga aurat si mayat. Nah, ibu-ibu, sesudah itu kita akan memulainya dengan menggunakan kapas ini, kita akan menggosok. Kita tetap tidak boleh membuka. Jadi yang boleh tahu mungkin hanya yang memandikan. Jadi kita akan menggosoknya dari kalau wajah mungkin boleh, ya, dari wajah ke belakang. Makanya ini tidak boleh sendirian, harus ada teman, kita membosokkan. Bahkan kita juga harus
membersihkan sela-sela gigi atau mulut secara pelan-pelan. Kita juga akan membersihkan bagian hidung, bagian telinga, bagian leher, sampai pada seluruh persendian ini kita harus bersihkan. Dan kita juga harus memberikan sampo, ya, sampo untuk mensucikan rambutnya. Kemudian pada semua sisi, jadi misalnya di sini ada kuku yang hitam, kita akan menggunakan daun sirih tadi, gagang daun sirih tadi, karena kita tidak boleh menyakiti mayat sampai seluruhnya. Nah, untuk bagian yang sensitif, ya, baik itu dubur ataupun kubul, itu yang harus membersihkan itu seharusnya adalah anak atau keluarganya. Itu yang terdekat. Ya, menggunakannya juga pakai ini. Ini. Nah, sesudah itu kita akan membaliknya ke arah kanan. Jadi dimiringkan, mari ibu-ibu. Dimiringkan, kemudian kita bersihkan semua. Kalau ini sudah yakin bersih, kita akan sebaliknya. Kita letakkan kembali, kita dari arah kiri ke sini. Kita bersihkan semuanya ibu-ibu. Jadi kalau anaknya boleh, ya. Dalam hal ini ada yang mengatakan semuanya harus perempuan. Karena perempuan. Tapi ada juga yang membolehkan kalau dalam kondisi darurat, kalau itu anak atau suaminya, mungkin masih bisa diperbolehkan. Nah, kalau ini sudah selesai dan kita sudah yakin bahwa mayat ini sudah bersih, ya, sudah bersih, kita akan mengangkat sedikit, ibu-ibu. Mari kita angkat sedikit, ya. Nah, angkat sedikit. Ini karena boneka, tidak, angkat sedikit begini. Kemudian kita akan menekan bagian bawah perut, ya, tekan pelan, ya, karena kita khawatir ada kotoran yang masih tertinggal, ya. Maka sesudah yakin, kita lihat anggota keluarganya akan melihat ngetesnya juga pakai kapas, dilihat. Nah, kalau sudah betul-betul bersih si mayat, maka kita akan mengganti lebih dahulu sebelum ini disucikan kembali. Kita harus mengganti terlebih dahulu kain yang basah ini, jariknya ini. Nah, caranya kita akan melakukan begini, tertutup, tetap tertutup begini. Nah, kita akan mengambil secara pelan yang ada di bagian di bawahnya. Nah, sehingga aurat itu tidak terbuka. Nah, sesudah seperti ini, kita akan mewudukannya kembali, mensucikan kembali. Sama seperti tadi, kita akan dimulai dari bagian tangan ke bagian ini, ya. Kemudian tangan, boleh ke telinga, dahi, telinga, kemudian ke kaki, kemudian siram lagi 1 kali lagi. Nah, ini kan masih basah. Kita proses berikutnya adalah mengeringkan jenazah. Boleh menggunakan anduk, boleh juga tetap menggunakan kain jarik. Maka kain jariknya kita akan mengganti lagi, makanya kita butuh beberapa lembar, bisa 4 sampai 5 tergantung kondisinya. Nah, kita akan mengangkatnya kembali, ya. Nah, kita angkat kembali. Nah, kita akan mengepal-ngepal ibu-ibu. Nah, di sini misalnya rambut, ya, takut basah, ya, karena ini memproses mengeringkan, ya. Kemudian kita usahakan ini tertutup begini, dan kepala memang harus lebih tinggi agar air bisa turun ke bawah. Nah, kalau sudah siap, bagian kafan misalnya sudah siap, kafannya sudah siap, bagian kafan sudah siap, maka kita akan mengangkatnya. Jadi mengangkatnya di sini bisa 1, 2, 3, di sini juga harus ada. Dan di tempat sana harus ada yang menerima mayat. Kaki yang mengangkat itu harus bersih. Takutnya ketika menginjak kain kafan menjadi tidak suci. Kain kafan harus tetap dalam kondisi bersih dan suci. Demikian ibu-ibu untuk memandikan mayat. Aku keburu udah. Ibu-ibu, sesudah mayat ini selesai dimandikan,
ya. Dan mayat ini harus kita tutup bagian lubangnya. Mestinya ini tadi sudah ya. Jadi agak lupa. Ini bagian lubang dari tempat kotoran itu harus ditutup, ya. Nah, ibu-ibu, di sini ada penggunaan cendana, ya. Cendana ini bisa dikerik di atas sini, tapi kalau tidak ada itu juga tidak apa-apa. Ini hanya kebiasaan saja karena syaratnya, salah satunya disyaratkan bahwa mayat itu boleh menggunakan wewangian. Sedangkan kaum cendana ini juga memiliki wewangian. Nah, ibu-ibu, mari kita akan mulai melaksanakan pembungkusan jenazah ini. Tetap kita tertutup. Yang harus kita lakukan lebih dahulu adalah menggunakan celana dalamnya. Karena di tali, kita akan pasang tali ibu-ibu agar lebih kuat dan tidak terlepas saat pembungkusan berikutnya. Talinya jangan dipaten ibu-ibu, cukup dengan tali simpul saja. Nah, tetap dalam kondisi tertutup seperti ini, kemudian kita akan melakukan bagian berikutnya, yaitu penggunaan jarik. Kita sampai ke bawah, kita harus rapi ibu-ibu, tidak boleh tertekuk, harus betul-betul rapi. Karena ini adalah pakaian kita saat kita nanti dihisab, ya. Nah, sesudah itu kita akan mengenakan baju. Tapi sebelumnya disyaratkan juga boleh menggunakan kapas ini pada setiap bagian. Misalnya di bawah tangan, boleh. Tidak pun juga boleh. Artinya bukan syarat yang pertama. Ada juga yang seperti gelang, boleh. Ya. Tapi pada lubang-lubang tertentu itu memang harus ibu-ibu menutupnya. Misalnya di hidung, misalnya hidung seperti ini. Kita akan memasukkannya ke hidung dua-duanya. Kemudian ke telinga, ya. Ya. Ini karena memang boneka, ke telinga kita pakai juga. Kemudian kita juga menggunakan penutup mata begini. Kita juga akan menutup bagian mulut, ya. Biasanya sesudah ini kita akan minta keluarga, apakah keluarga akan melihatnya kembali. Jika sudah dirasa selesai, kita akan menutupnya, tapi terlebih dahulu kita akan mengenakan pakaian. Pakaiannya kita pasangkan, kita rapikan ibu-ibu. Kalau bisa disetrika, disetrika. Rapikan. Kemudian kita akan menutup wajahnya. Jika memang ini pakai cendana, boleh cendananya ada di bagian luar, ya. Boleh, misalnya ini seperti ini. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini, kita akan menggunakan jilbabnya, karena ini adalah wanita. Kalau laki-laki itu hanya 3 potong sama celana dalam, tidak usah pakai baju atau gamis, tidak usah. Ya, surban tidak usah, hanya begini. Nah, kalau ini sudah selesai semua, kita akan memasangkan lipatan lebih lipatan, ya. Nah, begini ibu-ibu, kita harus betul-betul rapi sambil ditarik agar terlihat rapi. Kemudian yang berikutnya harus rapi. Jadi pada saat pembungkusan ini agak ditarik sedikit. Nah, sudah itu kita akan mengikat. Pengikatan boleh 4 boleh. Misalnya ininya sangat gemuk, takut, ini kita bisa ini monggo ibu ditali secara simpul saja, jangan ditali mati. Ini mayat sudah siap, ini tinggal untuk disolatkan. Nah, agar jarik mana ya? Agar tidak tertukar nanti, kita biasanya menggunakan tanda ibu-ibu. Jadi jarik tetap dipakaikan biasanya, tidak juga tidak apa-apa, hanya untuk ya orang-orang kadang-kadang kalau putih begini agak bagaimana gitu. Ya, nanti kalau ini sudah dimasukkan ke dalam keranda, kita akan kalau ada bunga kita ditaruh. Jadi bunga itu di bagian kepala, agar kalau seperti ini kan hampir sama antara kepala dan kaki, atau juga
di atas keranda itu kita akan memasang jarik yang dipotong, jarik yang dilipat. Ya, di sini diberi tanda bahwa ini bagian kepala, sehingga nanti di makam tidak terbalik, nanti susah baliknya lagi. Jadi ini agak sama, ya. Demikian ibu-ibu, kalau ada salah kata atau kekurangan, kami menunggu kritikan atau pembetulan dari ibu-ibu sekalian. Demikian pelaksanaan perawatan jenazah oleh Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.